Awalnya aku pikir ini cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi makin lama aku sadar tenda dagangku benar-benar pindah ke tempat yang bukan dunia kita. Hari itu aku biasa aja kayak hari-hari sebelumnya. Jualan di pinggir jalan dekat perempatan lampu merah. Tenda biru, meja lipat, dan etalase kecil isi gorengan, pisang, bakwan, tahu isi. Pembeli lumayan banyak. Tapi sore itu langit tiba-tiba gelap kayak mendung padahal belum waktunya. Aku mau beres-beres, tapi sebelum sempat gulung tenda, angin gede banget datang. Anginnya bukan kayak angin badai, tapi kayak nyedot sesuatu. Mataku kelilipan debu, terus tiba-tiba hening. Pas ku buka mata, suasana udah beda. Tenda dagangku masih utuh, tapi aku nggak lagi di pinggir jalan kota. Aku ada di tengah lapangan luas, tanah merah, dan kabut tebal nutupin sekeliling. Sunyi banget. Nggak ada suara kendaraan, burung, atau orang. Cuma suara napasku sendiri yang berat karena panik. Aku keluar dari tenda, coba jalan beberapa meter, tapi kabutnya nggak ada habisnya. Gilanya, pas aku balik ke tenda, ada orang berdiri di depan etalas gorengan. Mukanya putih pucat, matanya item semua tanpa bola mata putih, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Dia bilang pelan, "Bakwan satu, tapi jangan lupa tumbalnya." Aku beku, mulutku nggak bisa jawab, tangan gemetaran, tapi entah kenapa tubuhku malah ngambil satu bakwan dan nyodorin ke dia. Dia senyum, atau lebih tepatnya monyongin sobekan mulutnya lebar-lebar lalu makan bakwan itu. Tapi bukan dimasukin ke mulut. Dia nyerap makanannya lewat mata. Setelah itu, satu persatu makhluk aneh lain mulai muncul dari kabut. Ada yang jalannya ngesot, ada yang kayak mayat kebakar, ada yang nggak punya kepala tapi tetap bisa ngomong. Mereka semua beli gorengan. Tapi tiap satu dari mereka ambil makanan, entah kenapa tubuhku jadi lemes. Kayak energiku kesedot. Aku sadar mereka bukan beli gorengan buat dimakan. Mereka ngambil bagian dariku sebagai harga jualan di dunia mereka. Malam makin pekat. Aku udah gak kuat berdiri. Pandanganku kabur, dan sebelum pingsan aku lihat satu sosok tinggi besar, lebih gede dari tenda dagangku, berdiri di kejauhan. Dia bawa timbangan raksasa dan ngomong, "Hari ini kau masih bisa kembali, tapi lain kali kau harus bayar lebih dari nyawa." Pas aku sadar, aku udah di tempat biasa, di pinggir jalan kota. Tapi semua gorengan ludes, padahal aku nggak ingat ada satu orang pun yang beli. Tapi satu yang bikin aku yakin ini bukan mimpi, ada uang yang tersisa di etalas, bentuknya aneh. Kayak koin zaman dulu, tapi darah nempel di pinggirannya. Sejak kejadian itu, aku mulai merasa tenda daganganku kayak punya kehidupan sendiri. Setiap sore, angin aneh itu kadang datang lagi. Nggak selalu, tapi kalau datang, aku langsung waspada. Dan anehnya, setiap kali angin itu muncul, gorengan di etalas, selalu ludes tanpa jejak, dan ada koin aneh tertinggal. Aku sempat cerita ke temanku, si Udin. Dia pikir aku stres, kecapekan kerja sendirian. Tapi waktu dia iseng nemenin dagang malam-malam, dia lihat sendiri, pengunjung tanpa wajah, berdiri di dekat tenda. Udin langsung kabur dan sampai sekarang nggak mau kontak aku lagi. Malam itu, tanggal 13 bulan purnama, angin yang datang beda dari sebelumnya. Lebih dingin, lebih tajam, dan lebih lapar. Kabut turun tanpa peringatan. Tapi kali ini aku nggak langsung panik. Aku sudah siap bawa tasbih, air doa, dan batu hitam pemberian kakek yang katanya bisa menangkal makhluk halus. Aku berdiri di samping tenda, napas dalam-dalam. Tiba-tiba, pelanggan pertama datang. Tapi kali ini aku kenal wajahnya. Dia almarhumah Bu Retno, langganan tetapku yang meninggal 3 minggu lalu karena kecelakaan. Wajahnya remuk tapi senyumnya masih sama seperti dulu. "Masih ada tahu isi, Nak?" Aku menahan tangis. Tanganku gemetar nyodorin satu tahu isi ke tangannya. Tapi waktu dia ambil, tanganku ikut keseret, dingin banget kayak dicelupin ke es bercampur mayat. Aku cepet-cepet tarik tangan, lalu Bu Retno menghilang begitu aja. Satu persatu mereka datang lagi, tapi malam itu jumlah mereka 3 kali lipat. Dan semua minta makanan plus 1 tumbal. Aku bingung. Tumbal apaan? Aku cuma dagang gorengan. Lalu suara berat terdengar dari belakang tenda. Sosok tinggi besar dari mimpi waktu itu muncul lagi, bawa timbangan dan berkata, "Hari ini kami ingin bayaran lebih. Kau telah berjualan di 2 dunia, maka kau harus membayar dengan 2 jiwa." Aku ketakutan. "Gak bisa, aku gak punya siapa-siapa." Dia menunjuk ke arah bayangan di balik kabut. Dan waktu kulihat, jantungku hampir copot. Itu Udin. Dia berdiri bengong, matanya kosong seperti dipanggil oleh sesuatu. Aku coba teriak, tapi suaraku nggak keluar. Sosok besar itu mendekat lalu menyodorkan 2 pilihan. 1, serahkan Udin sebagai tumbal dan aku bisa terus dang di dunia mereka tanpa gangguan. 2, tolak dan aku akan jadi menu gorengan mereka malam itu.
Aku menatap Udin yang masih nggak sadar apa-apa. Tanganku gemetaran, dan malam itu aku menatap wajah Udin. Dia masih berdiri di balik kabut, matanya kosong, kayak boneka hidup. Jelas banget dia nggak tahu apa-apa. Dia pikir cuma lagi nemenin aku dagang, nggak sadar kalau sebentar lagi bisa jadi tumbal. Sosok tinggi besar itu makin mendekat. Timbangan di tangannya mulai bergetar, suara serak dan beratnya menggema. Pilih sekarang, 2 jiwa, atau kau jadi gorengan abadi. Aku bermuntah dengar kata gorengan abadi. Tapi tubuhku beku. Otakku muter cepat. Mikirin gimana caranya lolos tanpa korbankan Udin atau diriku. Tiba-tiba aku ingat batu hitam dari kakek. Aku genggam erat dan niat dalam hati. Kalau memang ini waktuku mati, asal jangan seret orang lain. Aku lempar batu itu ke arah tanah, tepat di tengah kabut. Cahaya hitam menyebar dari batu itu. Kabut langsung ngelintir ke atas, seperti ditarik kekuatan besar. Sosok-sosok menyeramkan itu mulai menjerit, tubuh mereka mengelupas, menghilang satu persatu. Tapi bukan berarti mereka kalah. Sosok besar pemegang timbangan menatapku tajam. Kau telah menolak takdir, maka kami akan menunggumu di setiap malam, di setiap tenda, bahkan di setiap bayangan yang kau injak. Sekejap, semuanya gelap. Pas aku sadar, aku udah tergeletak di pinggir jalan. Tenda dagangan roboh, gorengan berserakan. Udin juga ada di situ lemas dan pucat. Tapi dia hidup. Sejak malam itu aku berhenti dagang, tapi teror belum selesai. Beberapa malam kemudian aku coba tidur di kamar, lampu sudah mati. Tapi saat menutup mata, aku mencium bau gorengan hangus. Dan suara berat yang sudah sangat aku kenal bisik di dekat telinga, kau masih hutang 2 jiwa. Dan saat aku bangun, tenda daganganku udah berdiri di tengah kamar dengan etalas penuh gorengan. Dan pelanggan pertama yang datang malam itu adalah diriku sendiri. Sejak malam itu, hidupku berubah. Tenda daganganku udah nggak bisa ditinggal. Bahkan saat aku simpan di gudang, besok paginya pasti sudah berdiri lagi entah di mana. Pernah sekali aku nemuin tenda itu ada di halaman belakang rumah orang. Dan mereka bilang semalam sempat lihat ada kerumunan makhluk aneh yang ngantri beli gorengan. Aku coba bakar tenda itu, tapi api malah mati sendiri, bahkan bensin pun nggak mempan. Aku tahu ini bukan tenda biasa lagi, ini udah jadi semacam gerbang antar dunia. Dan masalahnya, setiap kali malam tiba dan aku tertidur, aku selalu kebangun di dalam tenda itu. Bukan di tempat biasa, tapi di dunia lain, dunia mereka. Tempatnya berubah-ubah. Kadang di kuburan yang terapung di atas air, kadang di lorong panjang dengan tembok dari tulang manusia, kadang di tengah kota mati yang cuma ada bayangan tanpa tubuh. Mereka datang. Selalu datang. Makhluk-makhluk yang sebelumnya cuma dalam mimpi buruk, dan mereka beli gorengan. Tapi makin lama, permintaan mereka makin aneh. Ada yang minta gorengan isi kuku bayi, ada yang minta tahu isi yang diisi darah manusia. Ada juga yang minta cireng isi roh pendosa. Aku nggak pernah bikinin. Tapi anehnya, gorengan itu selalu muncul sendiri di etalas, seolah-olah ada yang nyiapin dari dapur neraka. Suatu malam pelanggan yang datang bukan makhluk gaib, tapi seseorang yang sangat aku kenal, ibuku. Ibuku yang udah meninggal 5 tahun lalu. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi senyum seperti biasa. Dia duduk, pesen 1 pisang goreng dan bilang, "Nak, kau sudah terlalu jauh, dunia ini akan menelanmu. Kau harus kembali sebelum tenda itu jadi rumah terakhirmu." Aku nangis, aku udah capek, tapi sebelum aku sempat nanya lebih, suara berat itu muncul lagi dari balik tenda. Dia tak bisa menyelamatkanmu, karena sekarang kau bukan lagi pedagang biasa, kau adalah penyambung rasa lapar kami. Aku mencoba kabur, lari keluar tenda, tapi begitu keluar, aku ada di tengah pasar malam. Ramai, tapi semua pengunjungnya bukan manusia. Mereka menatapku, tersenyum lebar dan serempak berkata, "Selamat datang penjual rasa, mari kita mulai dagang abadi." Aku berdiri di tengah pasar malam yang penuh lampu redup dan musik seram kayak kaset rusak. Tapi yang paling bikin bulu kuduk merinding, semua pengunjungnya bukan manusia. Ada yang berkepala kerbau, bertangan 4. Ada yang tanpa wajah, cuma mulut besar yang terus ngunyah sesuatu. Bahkan ada anak kecil tanpa kaki, melayang sambil bawa balon mata manusia. Aku nyoba mundur. Tapi tenda daganganku udah berdiri di belakang, lengkap dengan etalas dan wajan yang mendidih sendiri. Di atas wajan, gorengan goreng sendiri, tanpa ada yang ngaduk. Dan semua makhluk itu mulai ngantri. Satu persatu, mereka datang dan menyebutkan pesanan aneh. Tahu isi kenangan orang mati. Bakwan dari rambut perawan yang dipendam hidup-hidup. Risol berisi jeritan bayi yang belum sempat lahir. Tanganku gemetar. Tapi seolah tubuhku dikendalikan, aku tetap melayani.
Uang yang mereka kasih bukan koin, tapi gigi, potongan jari, atau kertas bertuliskan nama orang-orang hidup. Sampai akhirnya satu makhluk tua datang. Badannya keriput, matanya bolong, dan lidahnya panjang menyeret tanah. Dia menyodorkan selembar kertas bertuliskan namaku sendiri. Aku langsung panik. Apa maksudnya ini? Dia tertawa keras dan dari balik keramaian muncul sok besar itu lagi, sang penjaga tenda, si pemilik timbangan neraka. Dia berkata, "Hari ini daganganmu laris, tapi bayarannya mahal. Saat nama sendiri terdaftar, maka waktumu di dunia manusia selesai." Aku berteriak, lari keluar pasar, tapi jalan seolah muter-muter ke tempat yang sama, sampai aku lihat satu pintu kecil bersinar terang di ujung lorong yang gelap. Tanpa pikir panjang, aku lari ke sana. Begitu aku buka pintunya, aku terbangun di tempat tidurku. Keringat dingin, napas tersengal. Di luar masih pagi. Suara motor lewat, burung berkicau. Semua tampak normal. Tapi, waktu aku turun dari ranjang, kakiku menginjak gorengan. Aku kaget, kulihat ke arah meja makan ada satu kantong kresek berisi gorengan hangus dan satu lembar uang receh, yang bukan rupiah. Uang itu bolong di tengah, dan di bagian belakangnya terukir namaku, dalam huruf kuno yang gak aku kenal. Sejak itu, aku hidup normal di siang hari. Tapi tiap malam, aku kembali berdagang di dunia mereka. Hari-hariku makin aneh. Siang aku jualan biasa, melayani warga komplek dengan gorengan sederhana. Tapi malamnya tenda itu muncul kembali, membawaku ke pasar gelap antar alam, tempat aku dipaksa melayani makhluk-makhluk kelaparan jiwa. Semakin lama aku berada di sana, aku merasa berubah. Bau minyak goreng gak pernah hilang dari tubuhku. Suara-suara aneh mulai mengikuti ke dunia nyata. Bahkan aku mulai mengerti bahasa mereka, bahasa makhluk gaib itu. Suatu malam saat aku sudah mulai pasrah, tiba-tiba pasar itu sepi. Tidak ada antrean, tidak ada makhluk, tidak ada pelanggan, kecuali satu orang. Dia duduk di bangku plastik depan tenda. Seorang lelaki tua, pakaiannya seperti dukun zaman dulu. Wajahnya penuh luka bakar tapi matanya tajam. Dia tersenyum ke arahku. "Sudah lama kau melayani mereka, sekarang giliranmu menyajikan gorengan untukku, yang terakhir." Aku ragu, apa maksudmu yang terakhir? Dia mendekat. "Sajikan gorengan dari kenangan terindahmu, atau kau selamanya akan tinggal di sini." Aku diam, tanganku gemetar, tapi tiba-tiba wajan mulai menggoreng sendiri. Entah dari mana asalnya, satu persatu muncul bahan-bahan, secuil foto masa kecilku, boneka lama, suara tawa ibu, bau tanah waktu aku main layangan. Gorengan itu jadi. Bentuknya seperti tahu, tapi berkilau aneh seolah ada cahaya dalamnya. Si laki tua memakannya perlahan. Matanya terpejam. Setelah suapan terakhir, dia berdiri dan berkata, "Kau telah selesai. Tenda ini tidak akan lagi memanggilmu, tapi jiwa lain akan menggantikan." Tiba-tiba pasar itu terbakar dalam api biru. Tenda menghilang, makhluk-makhluk menjerit. Dan aku terbangun lagi. Kali ini di ranjang rumah sakit. Katanya aku ditemukan pingsan di tengah pasar seminggu yang lalu. Tapi anehnya, bajuku penuh minyak goreng. Dan ada satu gorengan yang tertinggal di kantong celana, yang saat aku pegang terdengar suara ibuku tertawa dari dalamnya. Aku sudah berhenti berdagang. Tapi malam-malam tertentu saat aku lewat depan rumah kosong, aku kadang melihat tenda itu berdiri. Dengan satu kursi kosong dan etalase yang berisi satu gorengan menunggu kembali. Setelah keluar dari dunia itu, aku mencoba hidup normal. Aku berhenti jualan, tidak lagi menyentuh wajan, minyak, atau tepung. Bahkan kalau lewat penjual gorengan pun aku langsung mual. Seperti ada sesuatu dalam tubuhku yang menolak aroma itu. Tapi malam-malam tertentu, tenda itu muncul lagi. Bukan di rumahku, tapi di tempat-tempat lain. Aku melihatnya waktu pulang kerja, di ujung gang, di dekat Healthy, di dekat pemakaman. Berdiri sendiri, dengan lampu temaram dan bau minyak gosong yang sangat familiar. Tapi sekarang bukan aku yang jaga, selalu ada wajah baru, orang yang seperti kehilangan arah. Pernah sekali aku dekati, ingin bicara dengan si penjaga baru. Tapi saat aku tatap wajahnya, itu wajahku sendiri. Aku mundur ketakutan, tapi dia hanya menatapku balik, lalu tersenyum lelah. Seolah mau bilang, sekarang giliran mereka, tugasku sudah selesai, sementara aku sadar, aku bukan sepenuhnya bebas. Tenda itu bukan sekadar warung, bukan hanya tempat jualan, tapi semacam rantai tak kasat mata yang terus mencari jiwa-jiwa hampa. Mereka yang hidupnya terjebak dalam kemiskinan, kesendirian, atau keputusasaan. Orang-orang seperti aku dulu. Mereka akan dipilih dan dijadikan pedagang berikutnya. Dan aku tetap bisa melihat semuanya.
Karena aku bukan lagi manusia biasa, aku adalah mantan penjaga gerbang antara rasa lapar dan jiwa yang tersesat.